Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Hidup yang bertemakan ketiga konstruksi. Perkenalkan, nama saya Arfiani dengan NIM 2202016152 akan menjelaskan tentang latar belakang ketiga konstruksi. Ketiga menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledak, dan pencemaran lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja biasa disingkat K3 adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Nah, di dalam video kali ini kami akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama definisi konstruksi, yang kedua tujuan konstruksi, yang ketiga prinsip kerja ketiga konstruksi, yang keempat peran ketiga konstruksi, yang kelima efek tidak adanya ketiga konstruksi, dan yang terakhir penerapan ketiga konstruksi. Definisi ketiga konstruksi. Ketiga konstruksi adalah sebuah aturan atau himbauan yang digunakan untuk memberitahukan para pekerja agar terlaksananya sebuah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Pada area kerja sendiri tentunya diharapkan mampu memiliki lingkungan kerja yang pastinya aman dan nyaman. Aspek keamanan pada pekerja konstruksi sangatlah penting bagi kelancaran sebuah proses proyek. Saya Nurul Yusra Takia dengan NIM 220020160230 dari kelompok H yang akan menjelaskan tujuan ketiga konstruksi. Pada sebuah bidang kerja yakni konstruksi K3 atau sebuah keamanan konstruksi terpusat pada berbagai atau segala hal yang memberikan pengaruh pada aspek lainnya, mulai dari suatu kondisi keselamatan, keamanan, dan kesehatan bagi setiap pekerjaannya. Bahkan lingkungan kerjanya pun juga sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya. Dengan terciptanya sebuah tanda atau aturan K3 bukanlah tanpa sebab. Keberadaan rambu K3 konstruksi ini memiliki banyak peranan penting yang mana sangat berfokus pada kelancaran dan keselamatan proses pekerjaan proyek. Inilah beberapa tujuan dari adanya rambu K3, diantaranya yang pertama untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terintegrasi, dan terstruktur. Yang kedua, untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang ketiga, untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan bermacam-macam risiko kecelakaan, kebakaran, ataupun ledakan. Yang keempat, untuk memberikan petunjuk, arahan, dan kesempatan jalan sebagai sarana penyelamatan diri pada suatu keadaan darurat yang sedang terjadi. Yang kelima, mampu menyalurkan pertolongan serta berbagai alat perlindungan saat terjadi suatu kecelakaan maupun keadaan darurat tertentu. Kemudian yang keenam untuk melakukan pengendalian terhadap penyebarluasan kotoran, suhu, suara, angin, getaran, serta berbagai faktor yang mempengaruhi lainnya. Yang ketujuh, untuk melaksanakan pengendalian terhadap timbulnya suatu penyakit karena kerja, baik fisik maupun psikis. Yang kedelapan, untuk penyelenggara dari aktivitas penyegaran suhu, udara, dan kelembaban. Dan yang kedelapan, untuk memberikan penerangan yang sangat mencukupi pada kondisi darurat. Yang kesembilan, untuk mengatur langkah-langkah pengamanan sekaligus kelancaran pada proses evakuasi darurat
sekaligus menjadi sarana pemeliharaan bangunan. Yang ke-10, untuk menghasilkan adanya keserasian antara tenaga kerja dengan lingkungan melalui aktivitas pemeliharaan kebersihan lingkungan, dan untuk penyesuaian dan penyempurnaan bermacam-macam pengaman selama bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Amri akan membacakan prinsip kerja ketiga konstruksi. Prinsip kerja ketiga konstruksi terbagi menjadi 3, yaitu kelengkapan administrasi, menyusun safety plan, dan pelaksanaan dan pelatihan. Yang pertama, kelengkapan administrasi. Pada setiap pelaksanaan konstruksi, tentunya wajib untuk memiliki administrasi dan bahkan harus sudah melengkapi surat menyuratnya melalui dari pendaftaran proyek pada Departemen Kerja setempat. 2. Menyusun safety plan. Prinsip selanjutnya yang wajib Anda perhatikan adalah safety plan. Rencana tersebut merupakan salah satu rencana dalam pelaksanaan K3 yang mana bertujuan agar nantinya sebuah proyek konstruksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat aman dan tercegah dari adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3. Pelaksanaan dan pelatihan K3. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan serta pelatihan K3. Untuk kegiatan K3 ini meliputi safety plan yang mana kerjasama akan terjalin dengan instansi terkait. Selanjutnya, untuk pengawasan K3 ini meliputi safety patrol, safety supervisor, dan safety meeting, yang mana setiap unsur tersebut mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi pertama, peran dari ketiga konstruksi dan ketidakaktifan yang berbeda dengan peran ketiga secara umum, yaitu 1. Memberikan jaminan dan perlindungan atas keselamatan masing-masing tenaga kerja selama melakukan pekerjaannya. 2. Mengatur penggunaan sumber-sumber produksi berupa alat atau bahan agar sumber-sumber produksi tersebut digunakan secara aman, tepat guna, dan efisien. 3. Menjadi tindakan antisipatif preventif yang dilakukan untuk mengurangi probabilitas terjadinya kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Dengan demikian, biaya untuk menanggung kecelakaan tersebut dapat ditekan. Kedua, penerapan ketiga konstruksi. Secara umum, penerapan ketiga yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu: yang pertama, melakukan identifikasi. Yang kedua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, melakukan pengembangan strategi. Yang keempat, melakukan penerapan. Yang kelima, monitoring dilakukan. Sekian dan terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan melalui upaya pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam industri konstruksi. Pekerja harus dilengkapi dengan pelatihan dan peralatan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman dan sehat. Pentingnya identifikasi dan evaluasi risiko dalam setiap tahap proyeksi konstruksi. Risiko tersebut meliputi fisik, biologis, kimia, dan ergonomis. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk melindungi risiko tersebut. Pemberian peralatan dan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja dalam industri konstruksi. Peralatan dan teknologi yang diberikan harus memiliki keselamatan yang ditetapkan dan dapat membantu meminimalkan
di lingkungan yang kerja dan sehat. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan bahwa prosedurnya LH